Itu kita perlu membuat dulu namanya ini workspace. Workspace itu adalah satuan jadi kita pakai apa. Karena kita di Indonesia seringnya pakai meter, jadi makanya menggunakan metrik standar. Nah, kemudian ini untuk workset-nya sendiri nanti kita create baru. Nah, di Bentley itu dia bisa beberapa project yang sama, misalnya pembangunan tol Probowangi, seperti itu bisa menggunakan workset yang sama. Jadi settingannya itu udah sama, nggak perlu diubah-ubah lagi. Jadi nggak ada perubahan kayak misalnya satu dalam meter, satu dalam cm, itu enggak. Jadi kita create workset. Ini kita kasih nama, misalnya Bentley. Oke aja. Nah, terus kita di sini kita new file. Nah, new file ini kita lokasinya di mana? Oh ya, teman-teman, sebelumnya kita buat terlebih dahulu untuk folder dari file-file yang akan kita gunakan, yang akan kita simpan. Ini saya membuat folder dengan nama modul OpenRoad dan OpenBridge. Seperti itu. Nah, nanti kita save-nya di sini. Jadi ini kita ke folder tersebut. Kita save di sini. Kita kasih nama filenya itu contour 3D. Nah, sheet-nya ini, oh ya teman-teman, sheet ini fungsinya itu untuk sebagai template-nya ibaratnya. Nah, sheet ini, jadi kalau misalnya kita browse di sini, dia ada pilihan yang 2D dan 3D. Nah, bedanya apa sih? Kalau yang 2D ini biasanya digunakan untuk alignment atau juga cross section. Nah, tapi kalau misalnya yang 3D ini biasanya untuk kontur seperti itu, yang perlu adanya elevasi dan juga sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena ini kita mau buat kontur terlebih dahulu, makanya kita pilihnya yang sheet 3D, Metric Design. Open. Nah, kita kan save-nya di sini, nanti kita save aja. Save. Nah, kita kan tunggu sebentar sampai nanti keluar. Ini dia sudah terbuka. Nah, yang pertama kita perlu lakukan, karena ini judul filenya kontur, makanya kita mau buat kontur dulu. Nah, cara buat konturnya itu adalah, di sini kan kita udah punya file konturnya yang kalian juga bisa download tadi. Ini kontur.dwg. Nah, kita mau attach kontur itu ke dalam file ini. Caranya itu, kita ke home sini. Nah, kita ke attach tools. Di sini pada panah ini ada reference. Nah, reference ini nanti kita di sini kita attach reference. Nah, attach-nya itu yang kontur.dwg. Nah, kita open. Nah, itu nanti dia akan memproses. Setelah selesai, nanti di sini ada pilihan. Nah, ini tinggal di oke aja. Oke. Nah, kemudian yang ini kita minimize saja. Nah, ini kan belum kelihatan apa-apa. Nah, caranya itu kalian ke sini nih. Ini di bawah sini ada pilihan fit view di sebelah yang zoom ini. Fit view, nah kelihatan kan ini konturnya seperti apa. Nah, konturnya ini kadang-kadang itu dia bentuknya cuma 2D doang. 2D itu biasanya dia gambarnya manual. Tapi kalau misalnya pakai software itu, pakai aplikasi, dia biasanya udah ada elevasinya, udah 3D. Nah, cara ngeceknya itu kita pencet shift, tekan shift, kemudian kita tekan scroll mouse kita, kemudian kita putar-putar. Nah, ini kan ada elevasinya tuh, kelihatan ya. Nah, itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah, chat fit view lagi aja. Nah, selanjutnya itu kita mau bikin kontur ini ke dalam aplikasi si OpenRoad ini. Nah, yang pertama kita perlu lakukan itu adalah
kita hilangin dulu nih titik-titiknya. Ini kan udah titik-titik nih. Ini kayak apa nilainya berapa, ketinggiannya, elevasinya. Nah, cara hilanginnya itu kalian ke sini nih. Ke dekat attach tools tadi, ini ada level display. Kalian pencet aja level display. Nah, di level display ini kalian matikan yang namanya, kita scroll ke bawah. Oh, sorry. Dipencet dulu filenya yang ini. Nah, ini feature attributes dimatiin. Sama kita matiin juga yang unknown area type. Nah, kenapa tujuannya dihilangin itu biar nanti pada saat si OpenDot-nya ini ngeproses cara buat konturnya itu dia titik-titiknya nggak mengganggu, nggak dianggap sebagai elevasi ataupun lahan gitu. Ini kita close aja. Nah, selanjutnya itu kita buat konturnya. Kita ketirain cara buat konturnya itu. Nah, ini ada beberapa pilihan, ada from file, from graphical filter, from element. Nah, bedanya itu adalah kalau from file itu dari file yang udah ada sebelumnya. Kayak misalnya filenya itu dalam bentuk digital terrain model, DTM, atau juga bisa dari aplikasi Suprak. Gitu. Nah, kalau graphical filter ini, dia gambar 3D berkoordinat. Nanti di filternya yang mana yang mau dijadiin kontur gitu. Jadi ada filternya lah ibaratnya. Bisa difilter. Nah, kalau misalnya yang add from element, jadi kita select dulu elemennya, nanti yang mau dijadiin kontur itu baru di klik gitu. Nah, di sini kita pakainya yang from element karena kan di sini udah ada di file ini udah ada. Kita pencet yang from element. Kemudian hitung sebentar. Nah, feature type-nya ini nanti dulu. Nah, ini kita select all dulu nih. Select all. Hanya ke elemen selection ini. Klik kanan, klik kiri, terus di drag aja, seperti select biasa. Nah, oh, sorry, belum semua. Nah, udah seperti ini. Oh ya, sorry, kita pencet lagi from elemennya. Tunggu sebentar. Nah, setelah itu, di sini edge method ini dijadikan non aja karena kita mau seluas selection dibuat kontur semua gitu. Nah, feature definition-nya existing boundary, name-nya apapun gitu. Nah, terus klik aja nih di sini data point, klik. Nah, seperti itu. Feature type-nya itu kita kontur, ya. Kita klik kiri lagi, edge method non, klik kiri. Nah, tunggu sebentar. Nanti kalau ada titik-titik yang itu belum kita hilangin, nanti dia kebaca juga jadi kontur ini pas kita select all gitu kan susah ya di select. Maksudnya di unselect yang titik-titiknya itu. Nah, ini udah jadi nih tandanya ada garis-garis hijau ini. Nah, biar yang ini gambar .dwg-nya ini nggak mengganggu kita ke home lagi, kita hide dia. Kita attach tools, reference. Kemudian ini bagian sininya kita pencet. Ini ada display, kita pencet aja. Ini yang di bagian sini, display. Nah, ini buat munculin, kelihatan ya di sininya. Ini buat hilangin. Seperti itu. Ini kita close saja. Nah, selanjutnya kita save dulu nih. Biar nggak kelupaan nanti. Kita save. Nah, setelah itu, yang hijau-hijau ini itu udah jadi kontur ya. Nah, untuk netralin lagi tuh kita pencet ini aja elemen selection. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ini udah jadi yang konturnya. Kita udah save juga tadi ya. Kita save lagi nih biar aman. Nah, ini kita file. Kita bikin new file. New file itu namanya alignment. Jadi di sini di file ini kita mau bikin alignment horizontal dan juga vertikal.
Nah, ini kan alignment tadi yang seperti saya juga sudah jelaskan, itu menggunakannya 2D aja. Jadi ini kita cukup pakai yang sheet 2D matrix design. Tuh. Kita open sheet-nya, kita ganti. Ini tempat save-nya sama ya, seperti tadi, alignment. Nah, kita save aja. Nah, tunggu sebentar. Kalau udah itu, kita nge-reference ke file yang tadi, file kontur tadi. Nah, tujuannya buat apa sih reference ini? Tujuannya itu biar kayak satu file itu nggak semua datanya ada di satu file. Jadi ibaratnya yang pertama itu kalau misalnya file itu korup, ya nggak benar-benar semuanya hilang gitu. Dan yang kedua juga biar nggak berat seperti itu. Nah, kita sama kayak tadi, kita attach tools, kita reference. Nah, di sini sama seperti tadi, kita ini yang di sini. Nah, kita pilih yang tadi kita udah buat, yang contour 3d.tgn. Jangan yang contour.dwg ya, yang kita udah jadikan apa namanya contour. Tuh, extensionnya .tgn. Terus kita open. Nah, ini langsung di OK aja. Nah, ini tunggu sebentar. Nah, ini kita close dulu aja, nggak apa. Nah, karena kan ini belum kelihatan ya, kita sama kayak tadi, kita pencet feed view nih yang di sini. Nah, yang garis hijau-hijau ini adalah si konturnya itu. Nah, selanjutnya itu kita mau aktifin nih si konturnya. Caranya dipencet, diklik, terus di hover atau diarahkan ke sini. Nah, sampai keluar menu nih. Ini ada properties, ada set as active terrain model, ada juga export terrain model. Nah, kita mau aktifin dia, makanya kita pilih yang set as active terrain model. Sebentar. Nah, kalau ini berarti udah aktif gitu ya. Nah, selanjutnya itu untuk membantu kita nanti pada saat penggambaran segala macam, kita perlu namanya beberapa tools. Pertama itu kita aktifkan dulu namanya toggle. Nah, ini toggle aku draw. Yang ini toggle aku draw. Nanti kalian bisa ada ini bisa kalian pindah-pindahkan sesuai hati gitu, sesuai kesukaan lah. Nih yang baris ini. Nah, kemudian juga kita perlu namanya yang civil aku draw. Civil aku draw ini nanti yang di bawah sini ya. Nanti kalian juga bisa pindahin mau di atas atau di bawah. Saya prefernya di bawah seperti itu. Kalian melakukan penggambaran, kalian aktifkan dulu namanya Google Aku Draw ini diaktifkan, dan juga Civil Aku Draw ini juga diaktifkan. Nah, nanti ada dua di bawah ini. Itu. Nah, selanjutnya kita tinggal karena kita membuat alignment horizontal, jadi kita ke geometri, ke horizontal, kemudian kita punyanya kan koordinat-koordinat ya. Jadinya ini ada koordinat X dan juga koordinat Y. Nah, oleh karena itu kita ke point. Ya kan? Nah, ke point ini elevation mode-nya non aja, rotation mode non. Nah, feature definition ini fungsinya buat apa ya? Fungsinya itu buat seperti layer gitu kalau di AutoCAD, kalau di sini level gitu ya. Nah, ini kita pilihnya yang existing terrain sama kemudian yang add terrain spot elevation. Nah, yang ini itu sebenarnya bebas karena cuma titiknya aja, tapi kita pilih ini aja dulu. Nah, untuk melakukan penggambaran, ini kalian pencet dulu yang civil aku draw-nya, kemudian ini kalian pilih yang XY ini, biar kita bisa memasukkan koordinat. Nah, kemudian tinggal kita copy aja ininya, kita copy, kemudian kita paste, kemudian biar kekunci pencet tab, klik tab. Nah, ini nanti ada tombol lock seperti itu ya, kelihatan ya. Nah, kemudian kita paste juga Y-nya, copy, paste juga. Nah, kemudian ini pasti dia nggak bakal gerak-gerak lagi. Kita tinggal klik
Setelah klik sekali, nah lanjutkan lagi. Di copy paste terus semuanya. Copy, ke tab. Terus ini copy juga, di paste, pencet tab, nah baru klik. Nah, gitu. Kemudian lagi yang C, titik C sekarang. Copy, paste, tab. Kemudian ini juga di copy, kemudian kita paste ke tab. Nah, oke. Nah, selanjutnya yang satunya lagi, yang D, ini kita copy, kita paste, kita tab, copy, paste, tab, tinggal diklik. Oke, udah jadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita namain dulu nih titik ini ya. Ini titik pattern ya, 1, 2, 3, 4. Titik ini itu, ini titik yang 4 ini. Kita namain, caranya itu ke tab drawing sini, kemudian ke placement, kemudian ke text ini. Text, place text. Nah, kalian misalnya ketikkan A gitu. Nah, untuk ukurannya ini sebenarnya kalian coba-coba pasnya itu berapa. Ini kita coba dulu 0,2 gitu ya. Kalau udah tinggal diklik di sini sekali. Nah, oke. Nah, terus kalau mau tambahin lagi sebelahnya ini kecilin aja nih. Clean. Nah, ini ditambahkan B. Tuh. Kemudian oh, sorry salah. Yang ini justru harusnya ini saya pindahkan. Ini dihapus dulu aja ya. Lalu kita ulang lagi paste text. Terus habis A diketik, diklik, terus ketik B, dan diklik lagi, kemudian ketik C, dan diklik lagi, kemudian ketik D. Jadi ada 4 titik ya. Nah, setelah itu ini kita close saja, karena udah nggak pakai lagi. Kemudian untuk menggambar selanjutnya adalah menggambar titik. Nah, ini kita zoom aja, zoomnya jangan di scroll aja, di scroll ke atas gitu ya. Nah, menggambar titik, jadi kita hubungin, menggambar garis, kita hubungin titik-titik ini. Jadi kita ke geometri, terus ke horizontal, lines. Ingat ya, lines-nya di horizontal, karena kita masih gambarnya alignment horizontal. Ini klik aja lines-nya. Yang drop down ini. Nah, kita kan karena mau menghubungkan dua koordinat ini, dua AB, BC, dan CD, maka kita line between points. Gitu. Nah, line between points ini ditunggu sebentar. Nah, distance-nya nggak usah diapa-apain. Line direction juga nggak usah diapa-apain karena nanti kita yang tentukan. Kemudian feature definition ini harus yang geometry line. Nah, ini ada biar habis dari ke sini terus ke sini langsung itu kita aktifkan ini perintah change comments gitu. Kita klik change comments-nya. Ini kita enter start point, kita klik di sini. Kemudian endpoint-nya klik di sini ya, klik di titik ini. Bentar, dia proses dulu. Terus lanjutin lagi ke sini nih. Sampai keluar XX itu kelihatan ya. Tuh. Terus kemudian yang satu lagi di titik D. Sampai X kuning-kuning itu kalian baru pencet. Nah, kalian klik kanan aja buat keluar. Selesain gitu. Selanjutnya itu kita membuat lengkung. Lengkungannya itu kita buatnya dengan cara ke geometri, horizontal lagi, ke art. Nah, ini ada beberapa. Kita pilih yang drop down ini, yang segitiga ke bawah ini.
kemudian arc between element, karena kita mau bikin arc-nya itu antara garis AB dan juga garis BC, dan juga garis BC dan juga garis BD. Gitu. Nah, ini ada simple arc, spiral arc spiral, taper arc, taper. Nah, simple arc itu yang lengkung aja, yang nggak ada spiralnya. Kemudian yang spiral arc spiral itu yang jalan lurus, terus sebelum lengkungan itu ibaratnya kayak benar-benar bagian dari lingkaran gitu ya. Nah, bagian dari lingkaran itu, nah sebelum ke bagian lingkaran itu, sebelum dan setelah sih, biasanya sebelum setelah dari lingkaran itu, ada kayak transisi, jadi nggak kaget yang bawa kendaraan gitu dalam menikung. Nah, kalau taper ini biasanya buat simpang susun. Nah, kita pilih yang spiral. Nah, ini kita circle-nya itu 450 ya. 450, kemudian yang back transition-nya yang sebelumnya itu 45. Transition itu berarti ada transisi ya. Tadi 45, yang ahead itu sesudahnya itu 45 juga. Nah, kita masukkan ini semua, kita tinggal locate first element. Yang ini. Kemudian locate second element. Nah, dia jangan di sini ya, gambarnya di sini. Nah, ini tinggal klik aja. Klik kiri, Diamond Extend Both, ya, klik kiri. Nah, ini dia jadi seperti itu. Nah, yang di sini juga sama, kan ketentuannya itu 450 ya, sama di locate first element, ininya sama, ini first elemennya, second elemennya ini. Nah, di sini ya, jangan di tempat lain gitu. Biar lengkungannya menghubungkan antara dua jalan ini. Klik kiri, kemudian klik kiri lagi. Tuh, nah ini udah jadi seperti itu. Ini kita close saja. Untuk menetralkan kita elemen selection. Nah, setelah itu, ini yang merah-merah itu jalan lurus, yang kuning ini itu adalah spiralnya. Yang ini adalah yang bagian lingkaran lengkungannya. Gitu. Nah, kemudian kita menyatukan ini semua jadi satu garis. Nah, caranya itu ke bagian horizontal ini, ke kompleks geometri. Di klik yang drop down ini, terus kompleks by element. Nah, setelah itu, klik metodenya automatic, maximum gap ini dibuat kecil aja, jadi nggak ada, berarti nggak ada yang keputus lah gitu. Ini first elementnya di sini. Jadi lihat ya, panahnya itu kan ke arah ini, panahnya kelihatan ya, yang ungu ini panahnya, kalau ke sana berarti ke bawah, berarti nanti dia cuma satu garis ini. Tapi kita bikin dia ke arah sana. Jadi biar dia nanti sampai titik D situ. Jadi kita klik aja ini sekali. Nah, terus ini kan ungunya di semua ya. Yang kita klik accept kompleks, kita klik kiri. Oke. Nah, berarti kalau kayak gini, kalau kita klik nih, nah itu dia udah keselect semua langsung otomatis. Berarti itu tandanya udah jadi satu. Nah, selanjutnya itu kita mau ibaratnya mau kasih keterangan misalnya. Nah, cara kasih keterangannya itu kita ke bagian drawing production. Di drawing production ini ada annotation. Di bagian annotation ini pilih elemen annotation. Pilih yang annotate element. Nah, di sini bila tulisan result complete itu berarti artinya klik kanan untuk menyelesaikan. Ini diklik aja ini. Terus habis diklik baru kita klik kanan. Itu. Tunggu sebentar. Nah, ini kelihatan nih. Ini tuh keterangan STA-nya. Ya, 1.500 gitu. Nah, ini cara besarkannya itu ini di drag aja gitu. Tapi kalian select dulu aja semuanya, baru di drag seperti itu. Atau bisa juga sebenarnya
Ini select satu-satu ya, berarti. Tapi ini kita cukup ini aja, nggak apa. Kemudian ini udah selesai untuk alignment horizontal. Kita save dulu biar nggak lupa. Nah, selanjutnya itu adalah alignment vertikal. Nah, kita untuk alignment vertikal ini kita fit view dulu ya. Nah, kita mau klik alignment yang udah dibuat. Kita mau lihat konturnya seperti apa. Oke, kita zoom lagi. Kita ke inspection ya. Klik. Sorry. Klik. Nah, itu ini diarahin sampai keluar menu-menu kayak gini. Nah, kita mau lihat nih di sepanjang apa namanya alignment horizontal ini potongannya itu seperti apa gitu, potongan ini ya buat kita lihat konturnya. Nah, caranya itu kita ini ada pilihan nih banyak, kita klik yang open profile model. Nah, select or open view kan biasanya. Nah, kita klik yang ini dia ada menyediakan beberapa window ya, ada 8 window Bentley itu, jadi kita klik yang view 2 aja. Terus kita klik di sini. Nah, tunggu sebentar. Dia muncul nih dari STA 00 sampai STA 5600 gitu. Ini buat lihat apa namanya konturnya. Kemudian untuk buat kontur itu, buat alignment vertikal itu ada dua cara sebenarnya. Yang pertama itu cara manual dan juga cara otomatis. Jadi saya akan ajarkan dua-duanya. Kalau udah seperti ini, kita mau buat garis-garisnya. Garis-garisnya itu kita ke bagian geometri, ke bagian ini vertikal ya. Karena kita membuat alignment vertikal, maka kita buat yang vertikal. Nah, pilih yang lines, pilih yang profile line between points. Itu, nah, kita lihat dulu keyword-nya. Nah, ini ya alignment vertikalnya. Karena kan dia ada titik elevasi dan juga ada PV-nya. PV itu lengkung ya. Tuh. Nah, ini ada STA elevasi. Jadi kita bisa masukin STA dan elevasi. Ini kan masih STA dan Z. Udah STA dan Z. Nah, kalau misalnya teman-teman punya mungkin masih station dan juga DZ gitu. Atau misalnya apa ya? Slope dan juga apa gitu. Nah, cara ubahnya itu kalian klik nih yang gunung ini. Yang kelihatan ya, gunung ini. Kemudian klik yang DZ. Ini kan ada STA, ada DZ. Kemudian pilih yang Z lagi, yang gunung aja. Nah, kemudian ini STA-nya di copy aja kayak tadi sama ya. Ini STA-nya di copy, terus di paste, di tab, Z-nya juga. Z itu elevation ya. Ini di paste, di tab. Terus tinggal di klik. Nah, oh iya ya, teman-teman, biar memudahkan kalian aktif yang chain comment aja. Kemudian yang titik selanjutnya itu ini. STA-nya dari sini. Di paste, terus di tab. Kemudian elevation-nya ini. Di paste, di tab. Terus tinggal diklik. Nah, terus kita lanjutin ke yang selanjutnya. STA. STA 2503842 ya. Sorry, tadi ke lock, jadi kita escape aja. Nah, kita ulang lagi. Curve.
profile curve, lines, profile line between element. Nah, ini kita klik di sini, start point-nya. Kemudian endpoint-nya berarti yang titik ketiga ya. Dia mintanya Z dulu, berarti kita klik dulu ya Z-nya. Kita tap. Kemudian, nah ini yang station-nya. Nah, ini tinggal diklik. Tuh. Kemudian, berarti titik keempat ini. Station-nya. Nah, diklik juga. Kemudian satu lagi ya. Ini. Nah, dia sebenarnya kalau belum diubah, maksudnya belum diketik-ketik gitu, kita pencet tab itu dia malah, misalnya dia jadi pindah ke field selanjutnya. Ini. Saya ini kita paste, kita tab, nah itu baru kekunci dia. Tapi kalau misalnya belum diisi apa-apa, dia pindah ke field selanjutnya. Kita paste, kita tab, nah ini kita tinggal klik. Nah, itu untuk udah selesai seperti ini. Kalau udah selesai, klik kanan aja. Nah, ini kan masih rata, maksudnya masih lurus semua ya. Nah, selanjutnya itu kita buat yang PV-nya. Cara buat PV-nya itu, PV itu artinya ini ya, lengkungan. Ya, kita ini kan baru lurus aja ya, kita bikin lengkungannya. Caranya di geometry, curves, profile curve between element, pilih parabola between element. Nah, ini kalian pilih dulu. Yang pertamanya kan yang ini, kemudian yang kedua, second profile element yang ini. Nah, ini kalian tuh ibaratnya pasti kan mau dia kan bentuknya begini ya. Karena kan bentuknya begini, jadi dia mau begini. Nah, oleh karena itu kita di bawah, jangan di atas ya. Kalau di atas nanti dia bentuknya seperti ini yang terbentuk. Nah, yang di bawah ini kita masukkan yang pertama kedua dia 300. Nah, ini kita masuk, ketikkan aja 300. Enter. Enter, diklik kiri. Ini trim or extend your board ya. Klik kiri lagi. Nah, udah terbentuk ya satu. Nah, untuk lagi ini yang kedua dan ketiga ya. Garis kedua dan ketiga. Ini 200. Berarti di sini terus second profile element ini terus 200. Enter. Terus diklik kiri. Klik kiri lagi karena kita mau bold ya. Nah, kemudian yang keempat dan kelima. Keempat dan kelima 300. Jadi first element yang kiri, second element yang ini, temunya dia ada di bawah. Jika dia 300, enter, klik kiri, trim or extend board ya, klik kiri lagi. Nah, udah jadi dia seperti itu. Nah, selanjutnya kita gabungkan garisnya juga seperti di yang horizontal tadi alignment-nya. Tapi bedanya sekarang tadi di kompleks geometri yang horizontal, sekarang kompleks geometri yang vertikal. Kompleks geometri, profil kompleks by elemen. Nah, ini pastikan arah panahnya ke sana ya, ke kanan. Kita tinggal klik, jangan lupa otomatis dan juga GeoMBL, feature definition. Nah, ini dia ada kendala dikit nih di sini. Dia kan nggak ungu semua jadinya kan. Nah, ini kita close. Nah, caranya itu kita sesuaikan aja yang bagian di sininya. Berarti dia kurang besar radiusnya. Kita ini 200, anggaplah kalau jadi 250 ya. 250. Nah, terus kita coba lagi. Kompleks geometri. Profile kompleks by element.
otomatis ya, sesuai. Nah, ini tanda panahnya ke sebelah kanan sana, kita klik lagi. Nah, ini dia udah mau nih kalau kayak gini. Set kompleks, berarti diklik kiri lagi. Nah, oke, nih kalau sekarang kita select, berarti dia udah ke-select semua sampai akhir. Seperti itu. Nah, kemudian itu cara otomatisnya. Kalau cara itu cara manualnya. Kalau cara otomatis, kita perlu bantuan dari apa namanya teks dokumen. Jadi di folder yang tadi, folder kita yang baru dibuat di awal tadi, kita new, pilih yang teks dokumen. Nah, ini anggaplah namanya itu alignment vertikal. Vertikal. Nah, setelah itu yang untuk biar bisa ininya nanti di input lagi, ini kita delete dulu ya, yang udah kita buat tadi. Kita delete, caranya ini juga di delete. Nah, yang tadi itu jadi tinggal pencet delete yang pojokan atas di keyboard kalian aja. Selanjutnya kita copy nih file yang ini. Yang di copy ini STA, elevation, dan PV-nya. Kita copy, kita buka alignment vertikal ini. Nah, kopinya nggak perlu dipakai tab ya. Maksudnya header. Langsung isiannya aja. Nah, ini kalau udah saya seperti ini, perlu saya ingatkan juga bahwa pemisah ribuan di Bentley itu adalah koma, dan pemisah desimal adalah titik. Seperti itu. Dan ini 4 titik di belakang koma ya, untuk yang apa namanya elevasinya ini. Nah, lanjut. Sekarang kita save dulu ya, ini kita save yang .txt-nya. Kita minimize saja. Terus ini kita minimize. Caranya kita ke geometri. Oh, sorry. Iya, benar, ke geometri. Kemudian ada import ini. Import atau export. Yang ini ya. Nah, ini klik yang di bawah aja. Drop down-nya ini segitiga ke bawah. Pilih yang ini kan vertikal ya. Jadi import vertical geometry from ASCII file. Nah, ini kita klik. Locate plan element. Nah, ini kita pilih alignment horizontal yang mau kita pakein alignment vertikal. Nah, ini ya yang di sebelah kiri sini kita klik. Nah, ini profil alignment yang .txt-nya kita klik, kemudian done. Dia akan muncul seperti ini. Nah, sekarang yang perlu dilakukan itu adalah pilih setting nih di sebelah ini, edit currently selected text import settings file yang di sebelah simbol X ini, kita klik aja ini. Nah, kemudian pastikan dia di bagian kolom ini yang terbaca itu benar, elevation. Ini kita lebarin ke bawah ya. Pastikan benar elevation, station, sama curve length. Itu. Ya, kita text-nya lagi. Ini elevation-nya jadi banyak. Bentar ya. Padahal kita cuma pakai 5. Oh, sorry. Ini saya salah attach file. Harusnya bukan yang di sini. Kita close dulu ya. Nah, ini kita import vertical geometry from SCI file. Locate plan element di sini. Nah, harusnya bukan yang ini, tapi yang di folder tadi. Alignment vertikal. Nah, ini baru benar. Nah, kemudian feature definition-nya alignment, road, geom baseline. Jangan lupa seperti biasa.
Dan sama seperti tadi. Nah, di sini udah benar ya. Di bagian columns ini station, elevation, curve time, ada 5 aja. Gitu. Kemudian setelah ini kita pencet finish aja. Finish. Sorry. Kita close aja kalau gitu. Ininya. Terus kita import. Ditunggu sebentar. Close aja. Lihat ya, udah ke import di sininya. Oke. Ini dia jadi 1. Seperti itu caranya. Jadi setelah itu ini juga bisa kita edit nih. Kita klik dulu elemennya. Terus kita klik di sini di geometry, di common tools paling kanan. Kemudian di paling pojok di sini ada table editor nih. Ini ya. Ini. Kita klik pocket alignment. Nah, kita klik alignment kita. Nah, di sini kita bisa edit-edit nih. Dia punya apa namanya? Elemen-elemen. Misalnya ya, ini saya ubah jadi 250. Ini yang kita mau ubah nanti ke select warna kuning di sini. Coba kita apply. Tunggu sebentar. Bentuk jadi seperti itu ya. Tapi kurang bagus nih kayaknya kalau 250. Balikin aja lagi ke 200. Seperti itu. Apply. Ini agak perlu proses sedikit ya, karena kalau kita ubah satu pasti ngubah. Nah, ibaratnya kayak ngubah semua juga. Selesai, kita close aja ini. Ini fungsinya itu kalau misalnya kalian mau ubah untuk menyesuaikan alignment-nya kayak persyaratan yang diminta. Seperti itu bisa juga diubah-ubah, kayak misalnya kalian mau efisiensi untuk timbangan galian. Nah, di sini kan bisa kelihatan ya kontur asli yang mana, terus kalian rencananya seperti apa jalannya gitu. Nah, ini kita close aja. Ini kita elemen selection ya untuk menetralkan. Nah, selanjutnya kita mau menggabungkan alignment horizontal dan vertikalnya. Caranya klik alignment vertikalnya ini, udah dibuat, dan kita arahin sampai dia keluar menu seperti ini. Ini ada properties, ada clear active profile, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya ini kita coba clear active profile dulu ya. Nah, ini tujuannya itu adalah harusnya itu kita set active profile, tapi karena ini udah di set, jadinya makanya dia bisanya cuma di clear gitu. Nah, ini saya tunjukkan caranya kalau mau set active profile. Nah, ini dia ada pilihannya set active profile. Agak tunggu sebentar. Nanti dia loading dulu baru bisa selesai. Habis ini kita coba cek ya. Nah, ini udah. Cara pengecekannya itu kita minimize dulu yang ini, alignment vertikalnya. Minimize saja nggak apa. Nah, kita di sini bentar nih, agak nge-lag ya. Nah, di sini kita klik kanan lamaan nih, di sini. Ini kita view dulu ya. Klik kanan agak lama, ditahan, di hold, di klik kanan. Nah, view control, terus pilih yang view plan 3D. Nah, nanti dia muncul nih.
ini. Nah, kalian sama kayak tadi, kalian kalau mau drag, pencet shift, terus scroll wheel di mouse kalian diputar. Nah, nggak gitu kelihatan ya, kita zoom dulu dia. Terus pilih yang, sorry. Nah, kayak gini kan kelihatan ya, ada turun naiknya ya. Nah, seperti itu. Itu jadinya. Berarti ini udah aktif terrainnya, konturnya.